tanya jawab yang sesi ke-7, yaitu materi data emis part yang kedua. Nah, ini mungkin kita memang akan membahas tentang data-data ya, gitu. Jadi di sini juga terima kasih sudah ada Mbak Juwita, nanti sudah ada Mas Riza juga, nanti mungkin yang bisa bantu untuk menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Google Form seperti sebelumnya ya. Jadi pertanyaan yang masuk ke Google Form itu untuk materi data ini ada sekitar hampir 300 lebih. Jadi nanti kita akan coba bacakan mana memang pertanyaan yang memang terkait dengan materi data terkait dengan data emis ya. Nah, itu kita akan coba untuk jawab satu persatu terlebih dahulu sebelum ada pertanyaan nantinya sesi pertanyaan yang diajukan oleh para partisipan yang ada di sini. Itu di Zoom mungkin seperti biasa bisa dicatat dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan nanti ketika sesi tanya jawab dalam Zoom ini berlangsung maka sudah bisa ditanyakan melalui raise hand terlebih dahulu. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya yang sudah ikut dalam Q&A kita kali ini. Mungkin selanjutnya Mas Riza mungkin ya. Mas Riza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Razi. Waalaikumsalam. Mas Riza, mungkin bisa dimulai Mas Riza karena kita udah majuin 20 menit ya untuk admit tadi siapa yang belum masuk ke sini karena memang UC yang lain mungkin sedang sibuk ya. Mungkin bisa dimulai Mas karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:20 di waktu Indonesia Barat gitu Mas. Mungkin bisa dilanjutkan Mas. Dibacakan pertanyaan. Ya. Baik, Bapak Ibu, maaf. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Agendanya hari ini adalah sebenarnya tentang data migrasi harusnya. Oke. Oke, sebentar. Nah, baik, untuk data migrasi yang bisa kami laporkan adalah bahwa saat ini update datanya untuk data migrasi ini adalah mungkin dari GTK ya. Di GTK ini mungkin saya tunjukkan sedikit untuk aplikasinya. Boleh di enable Mas Omrasi. Omrasi. Nah, baik, mungkin sudah tampak di screen Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk modul GTK, kita ada beberapa migrasi yang perlu dilakukan ya, yaitu terkait adalah data personal GTK. Ini, terus kemudian kita membedakan, mungkin kalau di sesi yang kemarin dari Mbak Juwita, di GTK ini kita membedakan antara tugas utama dan tugas tambahan submingkal. Nah, ini juga ada proses integrasi
migrasi data. Kemudian juga ada satu tab lagi yaitu untuk tugas tambahan non-submingkal. Nah, ini juga sudah ada migrasi data ya. Selanjutnya adalah status dan riwayat kepegawaian di sini. Nah, kemudian ada pendidikan formal, ada training, sertifikasi, dan penghargaan. Nah, dari semua tab tadi yang disebutkan, itu untuk migrasi yang belum selesai adalah di sini, karena memang prosesnya kita menggabungkan dua tabel ya di emis sebelumnya menjadi satu, karena kita berpikir bahwa ini sama-sama merupakan riwayat kepegawaian dari si GTK tersebut bisa dijadikan satu. Nah, ini yang masih belum selesai, masih dikerjakan oleh teman-teman di data migrasi. Nah, jadi insya Allah di rilis berikutnya, karena data migrasinya sudah selesai, maka GTK ini bisa dinaikkan gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa diinformasikan untuk di proses migrasi data. Harapannya memang kita kita kan tidak ingin dari teman-teman operator itu melakukan input ulang gitu kan ya. Jadi kita akan memindahkan data-data dari AMS online ke aplikasi ini dan baru akan bisa rilis aplikasinya jika data migrasinya selesai. Itu mungkin itu ya yang bisa disampaikan untuk migrasi data GTK. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa ke ini kali ya, ke Q&A-nya kali ya Mas Kasi ya. Oke, baik. Oke, baik. Ini untuk pertanyaannya lebih banyak di aplikasi ini ceritanya. Oke, ini kemarin sudah pernah disampaikan ya, kapan pendataan semester ganjil 2021-2022 ya. Secara jadwal kalau dari Kemenak itu akan direncanakan di tanggal 19 Juli ini. Kemudian apalagi? Nah, ini ada pertanyaan, apa kelebihan emis 40 dibandingkan dengan emis sebelumnya? Apa ya? Kelebihannya mungkin dari yang paling signifikan itu adalah di sisi teknologi ya Bapak Ibu ya. Jadi secara signifikan, secara mungkin Bapak Ibu yang pernah hadir di di meeting yang bareng sama Pak Gunanda itu cukup bisa terjawab ya untuk plan dalam tiga tahun ke depan tuh platform emis itu akan seperti apa gitu ya Bu ya. Dan kita ini masih ada di fase di tahun pertama gitu kan ya. Jadi rencananya memang cukup panjang dan tidak langsung terlihat hasilnya gitu maksudnya ya. Jadi harapannya memang bertahap akan ada banyak perbaikan baik dari sisi aplikasi maupun infrastruktur ya kan, dan juga teknologi yang digunakan. Nah, rencananya kan memang di emis ini akan menjadi portal gitu kan ya. Portal dari aplikasi-aplikasi yang lain yang ada di lingkungan Kemenak. Bahkan emis ini nanti tidak hanya melayani dari Pendis gitu kan ya, melainkan juga pendidikan lain yang di luar pendidikan Islam. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ke depan akan terintegrasi dengan Simpatika? Dari rencana awal memang iya, kita mencoba untuk bisa diintegrasikan dengan Simpatika.
Tapi memang untuk diskusi tentang integrasi dengan Simpatika ini masih belum nyata gitu ya istilahnya ya. Mungkin yang paling dekat adalah kita akan mencoba memadankan data antara data yang ada di EMIS dan ada data GTK yang ada di Simpatika. Ya, harapannya nanti memang kita menggunakan data yang sama ya. Jadi kalau di Simpatika itu adalah tujuan utamanya itu kan adalah untuk program-program gitu kan ya, dan juga untuk pembayaran apa gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini sebenarnya yang sebagai kepemilikan data untuk daftar GTK-nya itu harusnya adalah mengacunya adalah kepada EMIS nantinya, itu rencananya seperti itu. Nah, tapi jadi sebagai pemilik datanya adalah EMIS, dan Simpatika lah yang akan menggunakan data untuk keperluan yang merupakan tanggung jawabnya dari Simpatika gitu. Baik. Tapi ya, pembicaraan tentang itu, integrasi EMIS dan Simpatika itu sedang dijadwalkan ya Bu ya. Nah, kita sudah pernah untuk melakukan diskusi, tapi benar-benar baru di fase awal saja tentang data-data yang mana yang akan dipadankan gitu. Dan memang kalau kita melakukan query data terhadap Simpatika dan EMIS, memang jumlahnya pun secara jumlah GTK pun tidak padan gitu ya, tidak sama gitu. Nah, itu yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah ini pertanyaannya tentang aplikasi ya. Saya ingin bertanya tentang menu mutasi baik keluar ataupun masuk. Oke, setelah kita membuat surat mutasi siswa, berarti surat mutasi keluar ini ceritanya ya. Bagaimana kita tahu bahwa sekolah tujuan siswa itu di sekolah tujuan siswa itu sudah pindah gitu kan ya. Dan bagaimana kita dapat memantau bahwa siswa tersebut sudah dimutasi ke madrasah tujuan. Baik, ini sudah sudah ada di ini ya, harusnya ya, ada di video di videonya gitu ya sebenarnya, video pembelajarannya, bahwa kita di EMIS 40 ini kita memindahkan tanggung jawab mutasi siswa itu adalah ke mutasi tujuan, jadi sekolah tujuan ya enggak. Jadi makanya di mutasi keluar ini kita hanya mengeluarkan surat rekomendasi rencana mutasi itu ya. Tetapi apakah nanti siswa itu benar akan mutasi ke sekolah yang dia bilang misalkan seperti itu, nah itu adalah dari madrasah tujuannya itu yang akan melakukan penarikan data. Nah, tetapi proses penarikan datanya itu tidak otomatis langsung pindah, tidak. Nah, tetap saja kalau mau pindah itu akan tetap perlu approval. Ya, perlu approval dari kepala lembaga sekolah madrasah asal, dan kemudian difinalisasi dengan approval dari kepala madrasah tujuan gitu. Jadi dengan memindahkan seperti ini, memindahkan tanggung jawab seperti ini, jadi mutasi keluar itu hanya sebatas pembuatan surat rencana mutasi saja. Nah, bagaimana cara untuk mengontrol ya, apakah benar siswa ini sudah pindah gitu kan ya. Nah, sebenarnya gini, pada saat benar-benar siswa itu mengurus kepindahan di madrasah tujuan, maka ada proses di situ. Ya, ada proses bahwa ada permintaan mutasi masuk ke lembaga tujuan gitu kan ya. Nah, itu bisa dilihat oleh si operator lembaga gitu. Jadi cara kontrolnya di situ. Dan tetapi memang kalau ternyata ada batas waktu ya dari surat rencana mutasi itu diterbitkan
Ya, bukan maaf, dari rencana mutasi siswa itu didaftarkan gitu kan ya. Nah, itu ada apa namanya jeda waktu sehingga surat mutasi itu dianggap tidak berlaku. Maka di sini jika ternyata sudah apa namanya surat mutasi ini tidak berlaku, maka berikutnya siswa ini kita keluarkan dia dari lembaga sehingga statusnya dia tidak aktif, dan itu bisa dilakukan apa namanya input data siswa ya berarti ya. Itu. Jadi bukan lihat mutasi lagi, tapi statusnya karena dia sudah tidak menempel di lembaga. Itu. Oke, bagaimana cara mengubah tanggal lahir guru dan bagaimana cara meluluskan siswa yang lulus? Tanggal lahir guru tidak di disable ya, harusnya ya. Tanggal lahir guru, sebentar. Emisnya mana? Baik, ini tanggal lahir guru harusnya di sini. Tanggal lahir guru tidak disable, jadi bisa diubah kapan saja, berbeda dengan siswa yang menjadi data pokok, sehingga kalau siswa itu datanya memang di disable. Ya. Di sini kalau di siswa, karena nama, NISN, NIK, tempat lahir, tanggal lahir ini merupakan data pokok ya, maka ini adalah tidak bisa diubah. Pengubahannya adalah dilakukan di verbal PD ya. Nah, sementara kalau GTK tidak demikian. Di GTK ini relatif tidak apa namanya, tidak ada pengecekan itu, sehingga di sini pun desainnya bahwa tanggal lahir guru itu bisa diubah. Bagaimana cara meluluskan siswa gitu kan ya. Baik, ini nanti di aplikasi yang akan rilis ini berikutnya adalah di sini ada menu akademik, dan ini ada dua menu ya, yaitu kenaikan kelas dan kelulusan siswa gitu. Kenaikan kelas, jadi ini untuk memproses kenaikan kelas, dan yang ini adalah untuk memproses kelulusan siswa gitu. Nah, di sini tapi tidak ada datanya yang untuk di development kami ya, gitu ya. Dan ini memerlukan approval datanya. Oke. Pada menu edit rombel, apakah siswa maksimal 20 siswa per rombel? Mbak, ini ada batasannya ya, Mbak Juwita ya? Mbak Juwita boleh bisa menjawab ini nggak, Mbak? Ya. Kalau untuk rombel di EMIS batasannya adalah kapasitas ruangan. Jadi tergantung ruangan kelasnya, kapasitasnya diisi berapa, nanti batasannya dari kapasitas ruangan itu maksimal. Tapi kalau secara batasan maksimal 25 atau 30 yang fix gitu nggak ada. Oke. Baik, mungkin supaya menjawab ini, mana sih nge-share-nya? Ini saya share. Nah, maksudnya di sini Bapak, Ibu, yaitu di ruangan ini, mungkin saya tunjukin ya, di aset tetap, ruangan, terus kemudian di sini ada ubah ruangan, di sini ada kapasitas. Ya, jadi kapasitas,
Kalau misalkan di sini adalah 70, maka inilah yang menjadi batasan dari isi siswa. Kalau kelas ini digunakan gitu kan ya. Kelas ini digunakan. Ini kan ada ruang kelas A gitu kan ya. Nanti kita cari di rombel yang kelas A, maka batas maksimalnya adalah kapasitas siswa ini. Ini demikian kali ya. Oke, bagaimana penambahan siswa ini banyak kan di aplikasi ya, Mbak ya? Bagaimana penambahan siswa di kelas 11? Berarti tahun ajaran baru sekarang ya, Bapak Ibu ya. Nanti ada menu untuk PPDB untuk pendaftaran siswa baru ya. Pendaftaran siswa baru. Untuk di tahun ajaran baru, apa namanya, di awal tingkat gitu. Ya, kenapa nama anak dan tanggal lahir anak yang salah tidak dapat diedit dan itu membuat pusing. Aduh. Baik, ini kembali kami informasikan bahwa apa namanya, kita ada kesepakatan ya dengan pihak Diput yaitu Pusdatin bahwa apa namanya, pada saat menginput data dan data itu sudah terkirim ke Pusdatin, maka di situ datanya itu dijaga ya oleh Pusdatin gitu kan ya. Sehingga terkait data pokok, ya data pokok tadi yang saya sampaikan ya, ada 6 kolom lah data pokok itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah nama anak dan tanggal lahir anak itu ya. Itu memang tidak udah dijaga supaya tidak bisa diedit. Nah, itu adalah kesepakatan kita dengan Pusdatin, maka tetap ada jalur untuk melakukan pengeditan, yaitu pengeditannya itu bisa dilakukannya adalah di Verval PD. Berarti syaratnya adalah bahwa data itu sudah masuk ke Verval. Nah, jika datanya ternyata belum masuk ke Verval, nah itu perlu kita telusuri, kita perlu cek datanya, kenapa datanya tidak masuk ke Verval. Nah, itu yang jadi tanggung jawab emis di situ. Nah, setelah dia masuk ke Verval, ini adalah sesuai dengan kesepakatan, maka cara pengeditan datanya pun adalah dilakukan di aplikasi Verval itu adalah tanggung jawab dari Pusdatin. Ya, ini pertanyaannya agak umum ya. Jadi mengapa data siswa di emis tidak sama dengan data siswa di Verval PD? Ya, ini mungkin perlu kita telusuri juga. Apa memang ada ya gitu, karena secara secara penjadwalan kita selalu melakukan ini update proses data ya antara emis dan Verval PD. Nah, kalau sudah ada ada masalah yang ini mungkin kasuistik, jadi sehingga kita perlu cek apakah aliran datanya yang tidak mengalir, yang tidak mengalir apakah dari emisnya atau dari Verval PD-nya gitu. Kita perlu cek lebih detail ya maksudnya ya. Oke. Ini mana ya? Maaf.
untuk siswa yang belum masuk EMIS 40 dan sudah dikirim datanya ke Live Agent 1 minggu yang lalu. Dari Man Bondowoso. Mas Fadli, ada yang ini enggak Mas Fadli? Bagaimana caranya mengembalikan siswa dari status nonaktif menjadi aktif kembali gitu ya? Ya, untuk menu mengaktifkan siswa memang saat ini itu adanya adalah di pusat ya Bapak Ibu ya. Dan pengaktifan kembalinya itu adalah melalui permintaan di ini Mbak, permintaan di Live Agent aja ya Mbak ya? Mbak Juwita. Gimana untuk mengaktifkan siswa, nanti Ya, menunya ada di Kemenak ya di pusat kan? apa lupa Di pusat Mbak ya. kota ya? Jalurnya lewat mana Mbak? Dari Live Agent ya? Langsung, enggak, langsung aja ke itu, ke Kemenaknya. Oke. Ya, ini kayaknya ada beberapa kasus yang tidak aktif apa. Nah, mungkin memang di sini juga ceritakan karena kesalahan melakukan penonaktifan siswa gitu kan ya. Ini kurang lebih pertanyaan banyak di aplikasi ini ternyata ya. Oke, ini bagaimana jika ada siswa tidak memiliki orang tua kandung, dalam artian ayah ibu dan siswa tersebut tinggal di panti gitu ya. Nah ini ada ini Pak, jadi di bawahnya ayah dan ibu itu ada wali ya Pak ya. Nah wali inilah yang akan digunakan pun kalau misalkan ayah dan ibu, maka wali itu adalah dipilih salah satu ayah ibu gitu kan ya. Atau kalau tidak ada keduanya berarti wali ini adalah orang lain. Itu jadi di EMIS ini 40 ini ya, orang yang dianggap utama sebagai orang tua dari siswa itu adalah wali. Jadi di aplikasinya kan ada ayah dan ibu, apakah ayah sebagai wali gitu kan ya, atau ayah atau ibu sebagai wali, atau orang lain sebagai wali gitu kan ya. Nah jika yang dipilih itu adalah ayahnya sebagai wali, maka tidak perlu mengisi lagi, datanya akan langsung terisi dengan data ayah yang tadi diisikan. Begitu pula jika dengan ibu, maka data ibu juga akan langsung terisikan. Nah, jika ternyata walinya adalah orang lain, seperti kasus yang ditanyakan sekarang ini, maka itu wali diisi dengan lengkap. Itu. Ya. Data siswa yang ya tidak ada tombol untuk mengembalikan keaktifan siswa maksudnya ya. Jadi data siswa tidak nonaktif, minta ditarik kembali menjadi aktif ya. Menu pengaktifan siswa ini memang tidak ada di apa namanya di operator, adanya di Kemenak Pusat. Mas.
Ya, apakah nanti di MS 40 ada fitur menggunakan file Excel, ini sudah pernah disampaikan ya. Untuk saat ini sih tidak, arahnya tidak ada yang ke sana gitu kan ya. Ya, walaupun memang ada apa namanya, direncanakan untuk menginput secara bulk gitu ya, tapi bukan dengan cara upload data ya. Ya, ya. Untuk mengatasi mutasi masuk dari SD umum ya ini ya, dari sekolah asal katanya sudah dimutasi keluar, tapi dari NISN masih aktif di sekolah asal. Nah, berarti ini masalahnya adalah ini ya, harusnya dari sekolah umum, dari Pusdatin itu akan mengupdate ke kita bahwa status siswa ini sudah tidak aktif gitu kan ya, sehingga bisa diambil. Tapi rupanya statusnya masih aktif gitu ya. Tapi itu bisa dicek ya Bapak Ibu ya, di mana, di menu cek NISN siswa itu ya, apakah siswa ini aktif atau enggak gitu kan ya. Nah, kalau memang masih aktif, artinya memang masih ada masalah di sistemnya di Pusdatin ya untuk kasus ini ya. Jadi pertanyaannya adalah untuk mengatasi mutasi masuk SD dari sekolah mau masuk ke madrasah gitu ya. Nah, tetapi ternyata setelah dicek NISN-nya masih aktif di sekolah asal gitu. Jadi memang berarti apa namanya, ada kemungkinan sih, ada dua kemungkinan, karena ini lihat MS 40 ya Pak ya, sudah ya. Pengecekannya kan udah pakai API ya. Jadi harusnya apa namanya, tidak melibatkan server integrasi. Jadi langsung dicek status siswa di sana gitu kan ya. Artinya mungkin ada permasalahan di update status siswa ya di aplikasinya di Pusdatin, sehingga apa namanya, status siswa yang kita tarik itu statusnya masih aktif, sehingga tidak bisa dilakukan mutasi. Ini gimana ya kalau solusinya ya, karena posisinya adalah di Pusdatinnya gitu. Oh baik, ini boleh ini dari Sumatera ya, dari Wasiliah, mana ini Mas? Simpang Marto. Ini boleh kita cari tahu dulu Pak. Jadi ini ada rombel siswa yang apa namanya, kelasnya hilang gitu ya ceritanya ya. Jadi mungkin di sini maksudnya dia adalah rombelnya kemarin itu ada 72, 73, 74 gitu ya. Tetapi di rombel yang baru hanya tertulis 7 gitu ya mungkin ya. Nah, sehingga apa namanya, ini mungkin masalahnya adalah entah ini masalah di migrasi atau enggak, nanti akan kita cari tahu dulu ya Pak ya. Oh iya.
ada kasus siswanya di kakaknya itu dia sendiri jadi kepala keluarga. Mbak Cita bisa bantu nggak Mbak Cita? Mbak Cita. Iya gimana Mas? Ini ada yang di soal ini ada yang soal saya balik lagi yang terakhir nih. Ada kasus siswa yang di kakaknya itu dia sendiri yang menjadi kepala keluarga. Jadi dalam kartu keluarga itu dia jadi kepala keluarga tanpa ada anggota keluarga gitu kan ya. Nah, jadi ini bagaimana untuk pengisian orang tuanya itu? Oh, kalau di dalam kakak itu kan dalam satu baris tetap ada nama ayah sama nama ibu ya. Nah, nama ayah sama nama ibunya bisa diambil dari situ. Kalau misalkan nanti orang tuanya memang tidak diketahui, di form DMS itu ada pilihan bahwa orang tuanya tidak diketahui. Jadinya field yang lain itu tidak wajib diisi. Jadi yang wajib adalah nama ayah sama nama ibunya aja yang diisi. Oh iya. Ya kan? Oke, berarti walinya gimana Pak? Walinya Pak? Walinya ya kalau misalkan memang orang tuanya tidak diketahui, yang menjadi wali siswa tersebut siapa? Mungkin ada kerabatnya yang lain, Dan tante, om kakaknya kan atau terpisah juga ya. Jadi iya, jadi kakak bisa jadi pamannya atau siapa gitu bisa iya. dimasukkan sebagai ya benar-benar. Ya, kenapa ini ada siswa yang tidak bisa diimport ke AKM-nya? Ya, oke. Kemarin kita menemukan ada data yang belum masuk ya, untuk data tambahan peserta didik yang ada belum masuk ya. Dan itu rencananya akan kita masukkan hari ini. Jadi memang saat ini kita juga lagi meraba-raba gitu kan ya, apa yang menyebabkan data tersebut tidak bisa masuk gitu kan ya. Jadi dari tiket yang masuk ke Live Agent dan alhamdulillah dicantumkan ya untuk madrasahnya dan juga untuk utamanya madrasahnya ya, karena kan AKM kan kita akan mengambil dari tingkat yang sudah ditentukan gitu kan ya. Nah dari situ kita bisa ngecek berapa jumlah siswa yang sudah masuk atau belum, sudah ada atau belum ada gitu kan. Nah di situ nanti kita bandingkan apakah data-data ini itu sudah ada di di data yang sudah terkirim ke verbal atau bukan verbal ke integrasi atau tidak gitu. Nah kemarin tuh kita sudah mencoba mengecek dan ada memang sekian sekian ribu siswa gitu ya kira-kira ya, yang datanya kurang lengkap gitu kan ya. Nah ini yang akan kita proses insya Allah hari ini untuk bisa melengkapi. Moga-moga itu bisa menjadi solusi agar data untuk AKM ini bisa segera terproses gitu ya. Memang kita tidak mendapatkan informasi apa-apa sih ya, bahwa ini kurang ini itu nggak ada sayangnya gitu kan ya. Jadi kita di sini adalah mencoba melengkapi menuruti apa yang diminta oleh Pusdatin untuk keperluan AKM ini. Nah, jadi apa yang kurang lengkap itu yang akan coba kita lengkapi dulu. Apakah tidak ada menu download siswa dalam bentuk Excel? Insya Allah ada ya. Insya Allah ada, tapi setahu saya ini sedang di disable dulu karena kemarin itu dengan adanya download siswa itu ternyata membuat transaksinya terganggu gitu kan ya. Nah, jadi akhirnya karena dianalisa itu ternyata yang menyebabkan aplikasi melambat itu adalah download siswa gitu kan ya. Nah, maka kita perlu melakukan pengecekan apakah ada sesuatu yang bisa kita enhance terhadap download siswa ini sehingga bisa lebih ringan dan tidak mengganggu dari proses input data yang lainnya gitu.
Nah, jadi memang kemarin yang ya bermasalah itu apabila dia melakukan ya download siswa yang lebih dari berapa ya? Yang datanya lebih yang ribuan gitu ya mungkin ya. Sehingga selain mengganggu proses input dan update yang lainnya, dia sendiri juga time out karena nggak selesai gitu kan ya. Jadi memang ini masih dalam antrian untuk enhancement supaya query penarikannya itu bisa lebih ringan. Ya, ini data di PDAKM tidak ada. Oke. Kalau yang ini, kalau di PD-nya nggak ada, ini perlu tahu sih ya. Karena kalau yang tadi saya cerita itu adalah di PD ada, tapi di AKM di BUN-nya nggak bisa diambil gitu ya. Coba ini saya copy. Oke. Nah, bagaimana cara mengubah data siswa yang keliru? Maka seperti yang tadi disampaikan, bila terkait 5 data pokok, maka pengubahnya di portal PD. Tapi terhadap yang lainnya, maka pengubahnya bisa dilakukan di EMIS. Justru nanti itu yang akan diupdatekan ke portal PD. Ya, jadi hanya data pokok itu cara mengubahnya adalah di portal PD itu. Di luar yang itu maka mengubahnya di EMIS. Oke, apakah ada jadwal tertentu waktu integrasi data dari EMIS ke portal PD? Iya, secara perjanjian kita dengan tim Pusdatin adalah bahwa kita melakukan proses update data integrasi ini adalah setiap 2 jam, Mbak ya. Setiap 2 jam akan ada penarikan data dari portal PD di data integrasi gitu kan ya. Dan 2 jam berikutnya giliran kita yang melakukan pengiriman data dan juga update data ke EMIS itu. Setiap hari seperti itu gitu kan ya. Nah, jika ada yang ternyata tidak terproses, nah itu memang ada sesuatu berarti gitu kan ya. Ada sesuatu yang harus kita cek gitu kan ya. Dan tidak setiap hari itu berhasil ya. Tidak setiap hari berhasil. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang mungkin perlu dicek lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah ada siswa dengan nama Nafiah, pakai apostrof ya. Tetapi kemudian di EMIS namanya berubah menjadi Nafah, gitu kan ya. Baik, nanti kita cek Bu ya untuk yang ini Bapak Ibu. Sudah lengkap ini datanya mungkin ya, sudah cukup ada madrasahnya. Jadi bisa kita cek. Itu mungkin ya, Om Razi. Saya kembalikan ke Om Razi. Ya, baik Mas Riza. Terima kasih Mas. Mungkin sekarang di sini sudah jam 3 waktu Indonesia Barat. Bisa dimulai mungkin dari masing-masing user champion yang ingin bertanya. Mungkin bisa present terlebih dahulu untuk bisa nanti kita jawab pertanyaannya. Bagaimana, apakah ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang dititipkan bertanya? Oke, Ibu Via, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rasi. Iya, Bu. Baik, Selamat Bu. sore. Sore, Salam Bu. pagi. Sore, Bu. Sehat, Bu? Ya, alhamdulillah. Cuman ini, Alhamdulillah. makanya nggak lepas masker. Iya. Baik, Bu. Silakan, Bu. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan materi kita di sesi kali ini. Silakan, Bu. Iya. Mungkin ini agak lebih ke teknis sedikit ya, Mas. Baik, Bu. Sebetulnya dari saya menyimak di awal tadi penjelasan dari Mas Risa, mungkin ada pengulangan-pengulangan kok yang dari penjelasan-penjelasan tadi. Cuman mungkin lebih membutuhkan penguatan gitu loh, Mas, terkait dengan yang ini, karena masih banyak sekali, khususnya saya di Sulsel hari ini saja banyak mendapatkan kiriman data yang belum masuk. Nah, ini mungkin yang pertama ya, bagaimana terkait siswa yang belum tercover masuk di EMIS 4.0. Itu yang hari ini ada sekitar 150 ajuan siswa yang belum masuk di EMIS dari 24 kabupaten untuk saya di Sulsel, Mas. Bagaimana berapa lama harus kami menunggu untuk munculnya siswa-siswa yang ada di madrasah di kabupaten kota gitu loh. Karena banyak dari ajuan yang masuk ke saya hari ini bukan siswa pindahan, bukan siswa mutasi, melainkan memang siswa asli dari madrasah mereka. Cuman kemarin waktu di sebelum perpindahan ke EMIS 4.0, di EMIS online ada, tapi pada saat di EMIS 4.0 itu belum tercover. Saya juga tidak bisa mendeteksi kekurangan datanya di mana sehingga tidak muncul gitu loh, Mas. Saya betul-betul masih bingung. Itu satu, terkait dengan siswa yang belum tercover masuk di EMIS 4.0. Nah, terus kemarin ada juga operator yang langsung mengirimkan ke saya, Bu, untuk setting rombel itu belum bisa. Itu gimana? Kedua. Terus untuk mengedit atau jurusan siswa tidak boleh di aplikasinya kita ini. Nah, pokoknya terkait dengan pengeditan data siswa. Terus jalur pengeditan. Nah, terus yang terkait dengan belum masuk ke verbal PDE, itu kira-kira harus menunggu berapa lama integrasi dari dari EMIS yang untuk mendorong datanya masuk sehingga muncul di verbal PDE. Karena kan kita tahu operator itu pasti akan resah, Mas, kalau melihat yang lain-lainnya ini kok muncul, siswa saya yang ini muncul, ini kok yang ini tidak muncul, padahal semua datanya memang murni bahwa siswa di lembaga tersebut. Itu yang paling sering ini hari-hari nih, tidak berhenti, Mas, mulai dari pagi sampai ketemu pagi laporannya kayak gitu masuk. Terus yang terkait dengan yang tadi penjelasannya Mas Risa, untuk kasus yang misalnya ada human error dari operator, salah menonaktifkan siswa terus ingin mengaktifkan siswa kembali, saya sudah mendapat jawabannya bahwa ini diaktifkan oleh Kemenak Pusat. Nah, ini ingin sedikit saran atau sekaligus pertanyaannya, apakah tidak boleh, tidak terbuka kemungkinan diberikan hak akses untuk yang seperti ini mengaktifkan siswa kembali ke UC kabupaten kota? Maksudnya tanpa harus menunggu, karena kalau misalnya pikirannya saya, kalau ini semua diambil alih, hak aksesnya hanya batasnya di pusat, apa tidak ribet? Nah, maksudnya karena harus melayani di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara kenapa kita tidak memberikan kepercayaan ke UC kabupaten kota untuk melakukan itu? Karena mereka yang langsung bersentuhan
dengan objek yang di lapangan gitu loh, Mas. Itu yang apa ya? Saran maksudnya saran dan harapan saya selaku untuk yang di provinsi, karena kalau yang seperti ini takutnya pekerjaan lambat sementara kita dikejar oleh tuntutan-tuntutan lain yang mana data harus cepat atau lengkap atau gini. Yang sekarang kan contohnya ada untuk AKM gitu, ada untuk misalnya yang data yang dibutuhkan kemarin dari admin di sebelah, yang pemegang aplikasi yang di sebelah, juga ada pertanyaan ke saya, loh kok ini data yang ini tidak sinkron ya, kok ini gimana, ini gimana dengan EMIS. Yang kemarin saja penjelasan dari Mbak Juwita, khusus ini merembet yang kemarin juga, kaitan integrasinya dengan Ban PAUD, RA sampai hari ini untuk yang yang tadi pagi saya ngecek itu belum bisa narik untuk yang apa namanya yang RA, belum bisa terintegrasi dengan yang Sispenanya. Itu loh. Mungkin cukup dulu, Mas. Saya pokoknya teknisnya yang terkait dengan edit data siswa lah, dengan penambahan data, karena banyak sekali siswa yang tidak atau belum tercover masuk di EMIS 4.0, sementara operator yang kemarin sudah bekerja sebelum EMIS 4.0 launching, itu sudah masuk semua di EMIS online. Itu loh. Mungkin cukup, Mas Rasi. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fia atas sarannya juga terkait dengan aktifnya siswa ya yang melalui Kemenak Pusat saat ini. Mungkin bisa dijawab satu persatu dulu kali Mas Riza ya. Gitu. Mulai dari pertanyaan pertama mungkin ada sekitar 105 lebih ya Bu ya. Data yang tidak ada di EMIS itu bagaimana ya Bu ya? Seperti khusus itu hari ya. ini laporannya. Ya. Iya, Mas. Bu, apakah data siswa tersebut ada di Verpal PD atau tidak, Bu? Ada yang kalau dia tidak masuk di EMIS otomatis tidak usah dipertanyakan, pasti dia tidak muncul di Verpal PD, Mas. Oke. Baik. Ya. Mas Riza mungkin bisa bantu, Mas. Baik, Bu Fia. Ya, Mas. Ya, ini saya coba menjawab untuk yang menjawab untuk yang integrasi sama yang integrasi ya berarti ya ini ya, sama migrasinya ya. Oke. Jadi kalau saya kemarin tuh cek ke teman-teman di migrasi data, posisi peserta didik itu, siswa itu harusnya sudah sama ya. Jadi nih, maaf Bu. Jadi kita memindahkan seluruh siswa yang aktif di EMIS lama. Terus kemudian kita juga menambahkan untuk siswa-siswa yang ada di server integrasi. Ya, jadi sumber data dari EMIS 4.0 ini adalah seluruh siswa aktif di EMIS online ditambah dengan siswa-siswa yang ada di server integrasi. Pertama itu. Mas, mohon maaf, saya potong dulu dikit. Kriteria dari EMIS yang integrasi data dari yang EMIS online ke EMIS 4.0 itu dari mana dasarnya yang mengatakan yang aktif? Nah, maksudnya kalau yang terentry, yang dientry oleh operator semuanya untuk masuk di mengentry masuk di akunnya, otomatis kan memang real siswa tersebut aktif, Mas. Keaktifan atau tidak aktifnya itu dasarnya yang dari EMIS online kira-kira untuk masuk ke EMIS 4.0 itu di mana ya? Saya agak bingung nih. Ya, jadi jadi kan kita berdiskusi dengan penanggung jawab di EMIS online yang sebelumnya ya Bu ya. Kriteria data dari siswa yang aktif itu yang mana gitu. Nah, dari situ maka kita mengambil datanya dari apa yang diinformasikan ke kami. Pertama itu. Nah, terus kedua adalah kita sudah memadankan data antara data di EMIS 4.0 ini dengan EMIS dengan integrasi.
Setahu saya, ini laporan dari teman-teman data Ibu ya, bahwa data siswa yang ada di MIS 40 itu sudah sama dengan di server integrasi. Nah, memang ada lubang nih, ada dua, yang menurut saya ada dua lubang ya. Yang pertama, kemarin itu kita menemukan bahwa di MIS sebelumnya siswa ini adalah tercatatnya tidak aktif. Nah, tapi kalau menurut pengakuan dari teman-teman operator yang ada di yang menyampaikan di live agent, ini siswanya aktif gitu kan ya. Nah, kalau ketemu yang semacam itu, memang benar itu nggak ikut pindah gitu ya Bu ya. Karena kan statusnya nggak aktif gitu Bu. Nah, jadi kita menganggapnya saat ini kita nggak yang semacam itu adalah kasuistik. Nah, yang kedua ada lagi kemungkinan kenapa? Karena kita dulu berpikir bahwa MIS online itu adalah sudah menampung data feeder. Tapi ternyata setelah berdiskusi lagi dengan teman-teman pengembang feeder, ternyata ada jeda waktu yang ternyata feeder itu tidak sinkron ke MIS online. Gitu. Sehingga mungkin ada data-data dari feeder yang tidak masuk ke online. Nah, itu juga lubang yang kedua. Gitu Bu ya. Nah, kalau memang tadi itu disampaikan ada 150 data yang sudah masuk gitu ya Bu ya. Mungkin kita bisa mungkin bisa dikasih contoh untuk datanya supaya kita bisa kita bisa cari di mana gitu Ibu. Kalau saya sudah kirim di grup sih Mas beberapa. Oh iya. Boleh. Fadli ada di grup UC nggak Fadli? Ada Fadli kan? Kayaknya ada deh. Kayaknya ada Mas. Ada. Fadli tolong tolong dikumpulkan datanya Fadli ya. Coba nanti kita bisa cek. Boleh. Terima kasih Mas Rista. Jadi ceritanya kayak gitu ya Bu ya. Jadi saya mengumpulkan informasi dari teman-teman tim data, baik itu yang data migrasi maupun data integrasi gitu. Itu yang jawaban yang pertama untuk siswa ini ya. Karena kemarin kita juga ada sih ya yang dari Fadli itu menanyakan tentang siswa yang masuk ke live agent itu ternyata memang kita nggak temukan itu di siswanya Bu, baik itu di MIS online maupun di integrasi pun nggak ada gitu kan ya. Nah, jadi solusinya kalau nggak ketemu yang kayak gitu Mas, berarti sementara di kenyataan yang di madrasah ini siswa tersebut ada. Nah, gimana caranya? Kalau mau ditambahkan masuk, apakah ditambahkan dengan cara mutasi, meskipun sebetulnya dia bukan siswa pindahan atau gimana? Mungkin nanti ini sekalian dijawab Juwita ya Mbak ya, untuk yang input data siswa yang bukan di tingkat awal ya Mbak ya. Nanti ya Bu ya, dijawab nanti ya. Oke, siap Mas, makasih. Ya, yang kedua adalah ini adalah data tidak masuk ke Verval PD ya ini ya. Ya terus terang aja nih Verval PD ini juga integrasi MIS dengan Verval PD itu masih ada yang istilahnya kita mungkin black box ya Bu ya. Ada yang kita tidak paham gitu ya Bu ya. Ada yang kita tidak paham. Walaupun kita sudah berdiskusi beberapa kali dan dari Pusdatin itu bukannya mereka bukannya tidak mereka juga ada niat itikat baik juga untuk berdiskusi gitu ya. Jadi bukannya nggak enakan nggak, tapi kita ngobrolnya enak-enak saja gitu ya. Nah, tapi kenyataannya memang adalah ada beberapa hal yang kita tidak pahami, kenapa kok ada data yang padahal kita tahu ini karakternya mirip sama gitu ya. Tapi ternyata hanya sebagian yang bisa masuk dan sebagian lagi tidak terproses gitu. Nah, memang harusnya ada satu PIC khusus gitu ya yang akan melihat itu kondisinya, dan dia secara aktif juga harus melakukan diskusi dengan pihak Pusdatin supaya bisa mendapatkan jawaban gitu istilahnya. Ya, nah ini Mas dalam pantauan kita Bu ya. Jadi kita coba untuk mengumpulkan lah gitu data-data yang tidak terproses, tapi memang akan membantu kalau misalkan kita ada pegangan ya. Nah, secara umum sih kita ada datanya bahwa data ini memang belum terproses, tapi kenapanya gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada madrasah yang meminta, nah kayak kemarin tuh ada beberapa yang memberikan list gitu ya istilahnya ya. Nah itu kita pantau, ternyata di hari berikutnya itu masuk gitu akhirnya. Nah kita akan
loh apa bedanya ya dengan kondisi kemarin. Tapi memang selisih 1 hari itu ternyata dia masuk gitu loh. Itu jadi ada beberapa hal yang masih kita belum paham, tetapi apakah jalan? Iya jalan Bu ya. Jadi secara harian kalau kita pantau itu ada data yang masuk, tapi ada beberapa data yang padahal seharusnya menurut kita itu juga harusnya masuk, kok enggak gitu. Nah itu yang kita masih perlu ngobrol lagi sih dengan teman-teman pusat sih. Nah, seperti yang dulu pernah saya sampaikan sih Bu, jadi ada masalah yang mudah gitu ya, dan ada juga masalah yang kayaknya agak ribet gitu kan ya. Nah, di kasus integrasi ini gitu kan ya. Nah, kalau yang mudah itu kita hanya akan ubah statusnya aja, itu dia akan selesai dengan sendirinya gitu. Tapi ada juga yang kasusnya mungkin harus ada perbaikan datanya agak ribet. Nah, itu yang mungkin agak lama. Mungkin itu sih Bu. Iya. Untuk jawaban keduanya memang kurang memuaskan karena saya juga masih bertanya-tanya ini. Tadi Ini Mas, proses ada yang berhasil ada yang enggak gitu loh. aduh, harus dicari formulasinya itu untuk bisa menyeluruh sifatnya. Betul. Nah, kalau untuk settingan rombel dan jurusan gimana itu? Oke. Nah, ini kalau yang pas bisa menjawab ini Mbak Juwita nih, saya minta tolong sama Mbak Juwita ini untuk menjawab paling. Mbak Juwita. Karena tadi laporan dari salah satu kabupaten. Iya, Mbak Juwita. Mungkin bisa ini dulu kali Mbak Juwita ya, dijelaskan dulu background-nya, kenapa setting rombel atau jurusan ini ataupun data siswa itu tidak bisa diedit gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu background-nya kenapa. Nah, nanti baru selesai itu bisa dijawab kembali. Silakan Mbak Juwita. Ya, makasih Mas Razi. Saya mau sekalian share screen juga. Boleh di-enable Mas Razi buat saya? Sebenarnya kalau untuk data jurusan siswa itu bisa diubah, Bu. Ada 2 cara. Dengan cara mengubah jurusan di rombelnya. Nantinya satu kelas itu, satu rombel, siswanya jurusannya juga akan berubah. Tapi kalau misalnya mau merubah jurusan untuk satu siswa aja, itu caranya adalah dengan memindahkan siswa tersebut ke rombel yang jurusannya sesuai, seperti itu. Misalnya, saya contohkan di sini. Ya. Nih, di sini kan ada 2 rombel. Yang pertama, rombel ini jurusannya IPA. Jadi di sini rombelnya bisa diedit. Lalu jurusannya bisa dipilih, diubah. Misalnya dari IPA jadi bahasa. Gitu ya. Ini. Lalu diklik simpan. Nanti kalau kita lihat di sini, jurusannya sudah bahasa, dan di detail siswanya, kita lihat di detail siswa, contohnya namanya Ahmad Zain Usman. Di aktivitas belajar, di sini jurusannya sudah berubah jadi bahasa, gitu ya. Nah, kalau misalnya mau merubah satu siswa aja ini, si Ahmad Zain Usman ini, jadi jurusan yang lain. Tadinya kan dia bahasa, misalnya mau dipindahkan ke jurusan IPS. Nah, di sini terdapat satu rombel dengan jurusan IPS. Nanti bisa diedit rombelnya, Ahmad Zainnya masukkan ke sini, tambah siswa. Jadi cari Ahmad Zain, klik tambah, namanya otomatis masuk. Nah, nomor absennya bisa diatur ulang kalau misalkan memang tidak sesuai, lalu klik simpan. Kalau dilihat lagi di sini si Ahmad Zain ini bisa di-refresh. Yang sebelumnya dia jurusan bahasa sudah berubah jadi jurusan IPS. Seperti itu, Bu. Oke, Mbak Juwita. Baik, terima kasih Mbak Juwita. Kalau setting rombel, kita setting rombel tadi. Setting rombel apanya yang disetting? Boleh ya?
Bisa ditambah. Oh boleh ya. Boleh ditambah, atau misalkan mau nambah siswanya kayak tadi Bu, siswanya harusnya mungkin di sini ada 10 gitu ya. Di sini baru ada 5, bisa diedit di sini. Siswanya bisa ditambahkan. Bisa juga siswanya dihapus kalau misalkan ternyata ada yang salah, ini dihapus. Keterangan yang lain juga bisa diubah, Bu. Sini nama ruangannya, kurikulum, jenis rombel bisa diubah. Kalau misalnya ini si operator salah menghapus, itu gimana mengembalikannya? Menghapus apanya, Bu? Data siswa yang kayak tadi kan ada klik tombol hapus itu. Kalau Hapus misalnya, ini. iya, kalau misalnya dia ternyata salah menghapus, kira-kira untuk mengembalikannya berarti minta untuk mengaktifkan kembali atau gimana? Oh enggak, Bu. Kalau menghapus dari sini hanya istilahnya dilepas rombelnya aja, dilepas kaitannya ke rombel, tapi statusnya masih tetap aktif. Bisa langsung ditambahkan kembali ke sini, cari aja namanya. Kalau misalkan tadi nggak sengaja kehapus. Kalau di rombel ya, Bu. Sebenarnya kalau klik hapus di sini, tapi dia belum disimpan, ini sebenarnya belum tersimpan betul di belakang. Sampai button ini diklik. Jadi kalau batal, ini kan tadi ada 5 ya. Tadi kan nggak sengaja kehapus 1. Nah, sebenarnya masih ada 5 gitu, sampai benar-benar disimpan gitu. Jadi kalau misalnya nggak sengaja klik hapus, jangan disimpan, dibatalin aja dulu. Sebenarnya datanya masih tetap ada gitu. Kecuali kalau udah terlanjur simpan, bisa ditambahkan ulang. Oke, lepas dari itu, misalnya di dalam aplikasi si akun madrasah ini, siswa yang mau ditambahkan yang memang tidak ada sama sekali di dalam sini, gimana Mbak Juwita? Oh bisa. Yang tidak ada di rombel ini gitu? Maksudnya yang tidak ada data siswanya di dalam akun madrasah ini? Oh nggak bisa, Bu. Hanya bisa mencari data siswa yang ada di akun madrasah terkait. Nah, itu mungkin maksudnya gimana? gini kali Mbak Juwita, maaf. Mungkin maksudnya itu pertanyaan berikutnya sih ya kayaknya ya. Jadi menambahkan siswa itu maksudnya Mbak itu Mbak. Iya, Jadi, iya, menambahkan siswa. Ya, kan kita kan ada ada beberapa jalur tuh untuk menambahkan siswa itu Mbak. Ya. Nah, mungkin itu yang perlu sampaikan ulang kali Mbak Juwita. Kalau untuk yang menambahkan siswa baru, itu nanti ada di akun Kemenakota, Bu. Oh gitu. Iya, sedang kita fiturnya belum ya? Belum rilis, tapi sedang dikembangkan. Sebentar, ini saya tunjukin. Nanti ada di akun Kemenakota, ini daftar siswa. Nah, ini untuk mendaftarkan siswa baru. Ada di akun Kemenakota Kabupaten, lalu ada persetujuan di Kemenak Provinsi. Bisa klik tambah di sini, masukkan di sini. Ini fitur yang pertama, halaman ini untuk pengecekan dulu apakah datanya sebenarnya udah pernah ada di EMIS atau belum. Kalau misalkan sudah, akan mengupdate data sebelumnya, tapi kalau misalkan belum ada, akan menambahkan data baru. Oh, tapi semua tergolong masuk sebagai peserta didik baru gitu ya? Iya. Nah, kalau di sini, misalnya, siswanya belum ada, bisa diinputkan tanggal masuknya, tanggal berapa, mau dimasukkan ke kelas berapa, lalu lembaga tujuannya apa, gitu. Misalnya mau masuk ke kelas 7. Contohnya kalau misalnya memang siswa dari madrasah tersebut, memang maksudnya siswa asli madrasah tersebut yang belum terdata di EMIS, bisa diisi lembaga sekolah asal sama lembaga tujuannya sama. Tapi kalau misalkan ini dipakai buat siswa dari luar negeri, ini bisa juga Bu, jadi masukkan sekolah asalnya, sekolah asal yang dari luar negeri, lalu alamatnya bebas, bisa tulis nama kotanya aja atau nama negaranya, lalu masukkan lembaga tujuannya kemana. Misalnya ini.
Lalu diisikan keterangan peserta didiknya sampai alamatnya, itu aja. Selebihnya nanti kelengkapannya bisa diisikan di menu operator daftar siswa, lalu ubah data, detail data siswanya bisa dilengkapi di situ. Oke, berarti ini Mbak Juwita sekaligus mengaktifkan siswa lewat kabupaten kota ya, Mbak Juwita ya? Kalau mengaktifkan siswa bukan di kabupaten kota, beda Tetap lagi. di Kemenak Kemenak Pusat ya? Iya, jadi Oke. kalau ini untuk menginput data Baik. siswa yang sebelumnya belum pernah ada di EMIS. Oke. Nah, Oke. tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Bu Fia ya. Iya. Kenapa untuk pengaktifkan siswa harus lewat Kemenak Pusat gitu? Kenapa tidak bisa melalui kabupaten kota gitu? Mungkin pernah ada pembahasan yang bisa dijelaskan, Mbak? Kenapa Kalau harus terkait melalui Kemenak user Pusat? dari Kemenak Pusat, itu ketentuan dari Mas Hafaz sih, Oh. Mas dari PO-nya yang menentukan Benar-benar, di Mbak. Kemenak Pusat aja gitu. Iya, nanti saya akan lanjutkan. Oke, makasih ya Mbak Juwita Mas Rasi. Iya. Oke. Baik, Iya. baik, sama-sama, terima Ini kasih. semacam, iya, makasih. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin takutnya juga kalau misalkan dikasih ke user Kemenak Kotanya udah terlalu banyak pekerjaan gitu, jadi bebannya dibagi ke Kemenak Pusat seperti itu. Persoalannya bukan di situnya sebenarnya lokusnya Mbak. Kalau seperti itu, menunggu lama gitu loh. Kalau misalnya harus ke pusat, kalau yang di kabupaten kota kan biar lebih cepat, karena kan kita mau mengefisienkan, terus biar operator juga tidak harus menunggu lama gitu, terlayani semuanya, biar berjalan semuanya dengan bagus kan. Itu aja sih. Baik, Bisa Bu terima diteruskan kasih Bu itu sarannya, Bu. mungkin. Makasih banyak Mas Risa, Mbak Juwita, Mas Ras. Mungkin itu nggak kepikiran sama Mas Hafaz ya, jadi mungkin Ya. dari dari UC bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Bu atas sarannya. Nanti coba saya teruskan ke pihak Kemenak Pusat apabila ada saran dari UC terkait dengan pengaktifan siswa itu bisa dilakukan oleh kabupaten kota ya. Oke. Tadi juga terkait dengan ada pertanyaan juga ya dari data yang tidak sinkron ban paut, atau saya bacakan pertanyaan yang masuk melalui chat sebentar. Saya coba bacakan. Oke. Tambahan untuk terkait data kalau dicari siswanya di Rombel itu tidak ketemu, padahal data siswa ada, itu seperti apa? Gitu. Jadi dicari di Rombel tidak ada, tapi tidak ketemu ya di Rombelnya, padahal data siswa itu ada. Nah itu seperti apa tuh, Mbak Juwita? Tadi tinggal ditambahkan saja ya, menurut saya. Mungkin itu kali Mbak Juwita ya, bahwa di list yang sampai itu kan cuma 10 aja ya. Sementara mengandalkan search. Nah, mungkin dari teman-teman operator melihatnya dari listnya itu aja gitu. Benar nggak Mbak Juwita? Iya, betul gitu, Mas. Baik, berarti bisa dari situ ya. Diulangi lagi aja Mbak. Share screen lagi deh ya. Nah, jadi kalau di rombongan belajar ini, ketika kita lihat detail,
Lalu klik tambah siswa. Nah, ini kayaknya contohnya kurang ini deh. Saya coba pakai contoh yang lain deh, yang tadi. Siswanya sedikit ya ini. Jadi nggak kelihatan. Lihat detail. Ketika kita klik tambah siswa di sini, yang tampil di sini memang cuma sedikit itu. Tapi nama yang lainnya itu bisa dicari. Contohnya mungkin kita klik di sini ada nama Sultan, nah seperti itu. Gitu. Tadinya di list yang ini tidak terlihat, tapi namanya sebetulnya bisa dicari. Kalau misalnya dicari tetap nggak ada, bisa dilaporkan ke Live Agent dengan mencantumkan nama siswanya dan juga NISN atau keterangan yang lain supaya dilakukan pengecekan lebih lanjut. Itu Mas Riza. Ya, oke. Silakan Mas Razi. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, dari Umu Azizah. Baik, Bu. Umu Azizah, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, silakan, Bu. Apabila ingin ditanyakan. Ya, ini melanjutkan untuk yang rombel tadi. Kalau rombelnya hilang bagaimana, Mbak? Misalnya ada kelas 8, A, B, C, D, dan E. Yang kelas 8B itu hilang rombelnya. Tapi data-data siswanya itu ada, dan di dashboard ada, dan data siswanya ada. Itu masuk ke rombel lain atau bagaimana, Bu? Tahu rombelnya itu hilang, yang 8B itu hilang, tapi data siswanya ada. Data siswa yang harusnya masuk ke rombel 8B itu ada, tapi nggak tahu kenapa rombel yang 8B itu hilang, nggak ada. Sudah dicoba untuk tambah rombel, Bu? Bisa tambah rombel, terus nanti dimasukkan itu? Maksudnya sudah dicoba untuk hal seperti itu? Belum. Oh, belum. Oke. Mungkin Mbak Juwita, kalau ditambah rombelnya, apakah datanya akan double atau dicari dulu root cause-nya kenapa rombel tersebut bisa hilang? Sebelumnya mungkin kita perlu cek dulu apakah data siswanya ada keterangan rombelnya 8B atau enggak ya, Bu? Itu dulu. Kalau misalkan siswanya cuma tertera misalnya tingkat 8, tapi rombelnya nggak ada 8B seperti itu, sebenarnya bisa ditambahkan rombel baru, nanti masukkan siswanya ke rombel tersebut gitu. Harusnya sih kalau misalkan rombelnya ada tertera 8B, data rombel kelas 8B-nya itu juga ada. Dan bisa kalau misalkan nggak ada, bisa ditambahkan dan siswanya juga bisa ditambahkan manual satu persatu ke dalam rombel tersebut gitu sih. Mungkin ditunjukkan kali Mbak Juwita, cara ngeceknya Mbak Juwita.
Di sini kan ada tingkat ya Bu. Di sini ada siswa. Di sini ada tingkat 12. Kelas 12. Tapi di rombel untuk kelas 12 nggak ada. Gitu. Adanya untuk rombel kelas 10. Di daftar siswanya untuk kelas 12 memang tidak tercantum bahwa ini kelas 12 01 atau 12 02 gitu. Jadi mungkin dicek dulu di siswanya memang ada atau enggak rombelnya. Kalau misalnya kelas 10, kan ini ada ya Bu. Ini kelas 10, memang dia belum dimasukkan ke rombel. Lalu ada 10.01, nah ini sudah dimasukkan ke rombel gitu Bu. Kalau keterangan di sini ada 10.01, tapi di rombongan belajar ini 10.01-nya nggak ada, sebenarnya bisa ditambah ini rombel manual gitu ya. Bisa dibuat tingkat 10 atau tadi tingkat 8, misalnya ini B, 8B berarti nama ruangannya, ruangan berapa, kurikulum jenis rombelnya diisi. Ini jurusan hanya ada untuk MA ya, kalau misalkan bukan MA, pilihannya nggak ada. Lalu tambahkan siswanya, bisa ditambahkan di sini. Nah, siswa yang muncul di list ini adalah siswa yang tingkatnya memang sudah sesuai. Misalkan tadi, ini kan rombelnya untuk tingkat 10. Jadi akan tampil list siswa untuk tingkat 10 gitu. Jadi untuk tingkat 11 dan 12 nggak akan tampil di list siswa ini. Nggak, jadi kayak untuk meng-assign rombel, tingkatnya harus sama. Nggak bisa pindah tingkat. Bisa langsung ditambahkan di sini. Kalau misalnya di list nggak terlihat, bisa dicari namanya. Gitu. Tambah. Lalu disimpan. Seperti itu. Baik, bagaimana Bu? Kalau sudah jelas, Bu? Iya. Ya, makasih Kak. Sama tambahan pertanyaan lagi bisa? Boleh, silakan Bu. Untuk yang verbal PDRA itu, kami banyak pertanyaan dari teman-teman RA, itu ada banyak yang datanya nggak ada di verbal PD. Kalau kami cek di akun Kanwil, yang verbal PDRA itu malah sama sekali nggak ada datanya di Kanwil itu. Sebetulnya posisi verbal PD yang RA itu gimana? Untuk yang nggak ada siswanya itu mereka mau edit data, mau edit misalnya namanya salah, edit nama nggak bisa. Karena di EMIS nggak bisa. Dan di verbal PD data siswanya kosong. Kami mau cek dari Kanwil juga nggak bisa karena yang verbal PDRA itu nggak masuk di akun Kanwil. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih Bu. Mungkin Mas Reza bisa bantu jawab ya. Oh ya. Ini juga masih kami perlu tanyakan ya Bu ya, karena memang di statusnya di server integrasi ini pun juga banyak yang RA gitu ya Bu ya. Yang RA yang belum terkirim ke sana gitu kan. Apakah memang ada penjagaan ya, jadi penjagaan atau bagaimana yang menyebabkan data ini nggak terkirim gitu kan ya, atau memang benar yang Ibu sampaikan tadi, kita juga belum tahu apakah ada server sendiri untuk RA gitu ya Bu ya. Itu nanti boleh nanti saya coba untuk tanyakan dulu ya Bu ya ke teman-teman Ibu Jatin gitu. Saya juga ini sih, karena kan apakah NISN ini kan sudah diterima kan oleh RA atau bagaimana gitu kan ya. Nah itu juga saya perlu tahu gitu kan, karena kan kalau ternyata akhirnya berpikirnya NISN itu adanya adalah setelah ibtidaiyah gitu kan ya, artinya kan memang akhirnya sengaja nggak diambil, mungkin bisa jadi gitu loh ya.
Nah, cuma cara tadi pertanyaan jadi menarik, kenapa? Karena ini cara mengedit datanya bagaimana gitu kan ya, karena Iya, dibikin itu. sama antara si RA dengan yang madrasah yang lainnya gitu. Tapi nanti ini saya perlu cek dulu Bu, karena apakah jangan-jangan ada nih RA yang ternyata sudah berproses gitu. Nah, cuma emang pertanyaannya benar, karena kalau di menu verbal itu saya juga nggak menemukan RA gitu Bu ya. Kan gitu kan ya. Belum mungkin perlu waktu untuk dapatkan jawabannya Bu ya. Perlu didiskusikan dulu dengan teman-teman di Pusdakin. Begitu ya Bu Aziza ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, karena memang tadi seperti yang dibilang Mas Reza juga sebelumnya bahwa tingkat kesulitan terkait dengan pekerjaan emis ini sendiri itu berbeda-beda. Jadi terkait dengan integrasi dengan Pusdatin pun ini tingkat kesulitannya cukup tinggi. Sedang kita sudah berinisiatif dan juga memang sudah didiskusikan beberapa kali ya, Mas Riza ya, untuk terkait dengan integrasi ini. Nah, jadi mohon bantuan supportnya dan doanya juga untuk terkait dengan hal ini untuk bisa cepat selesai dan bisa menjadi solusi untuk kita semua. Gitu. Seperti itu. Untuk yang lain, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya coba untuk bacakan pertanyaan dari komen di YouTube. Saya coba bacakan. Ada pertanyaan, mau tanya, ini ada siswa pindah madrasah. Apakah setiap rombel maksimal diisi itu adalah 35 siswa? Apakah bisa lebih atau tidak? Terima kasih. Mungkin Mbak Juwita atau Mas Riza bisa menjawab. Tadi udah dijawab Mbak Juwita ya. Jadi mengulang lagi bahwa kapasitas rombel itu ditentukan oleh jumlah kelasnya. Jadi kapasitas di ruangan yang digunakan gitu Mas Fazi. Jadi ada di bagian menu, mungkin saya akan share dulu. Baik, ini. Baik, sebelumnya adalah di sini di ruangan ini ada mengubah ruangannya dan di sini ada kapasitas siswa. Itu ya. Ada kapasitas siswa. Nah, maka kapasitas rombel itu akan mengikuti kapasitas ruangan yang digunakan. Mungkin itu kali, Om Razi ya. Baik, Mas. Bukan dibatasin cuma 20 atau 35, bukan, melainkan mengikuti kapasitas ruangan. Ya, kapasitas ruangan ya. Jadi terkait dengan kapasitas ruangan yang memang diisi di situ, nah itu akan menentukan jumlah rombel ya, Mas ya. Siswa yang ada di rombel tersebut ya. Baik. Untuk isi yang lain, apakah ada pertanyaan? Silakan apabila ingin bertanya. Bisa ditanyakan untuk di raise hand terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan juga nih. Bagaimana, sebentar. Oke, bagaimana kalau untuk merubah kelas dari kelas 7 ke kelas 8 dan walinya berubah?
Maksudnya ceritanya si siswa ini salah tingkat gitu ya? Iya, mungkin seperti itu ya. Jadi jadi Kalau merubah wali kan nempelnya kelas. di rombel ya Mas ya? Iya, betul Mas. Kalau Nah, wali nanti, bagaimana dia salah nih masukin kelas dari kelas 7, dia harusnya di kelas 8 dan nanti dan walinya berubah gitu. Nanti merubah walinya gitu. ya. Jadi kalau untuk siswa yang salah tingkat itu, maka perubahannya dilakukan dari Kemenak melalui tim apa namanya, tim live agent ya. Ya, jadi tim live agent yang akan melakukan, jadi permintaan ke live agent, nanti live agent yang akan melakukan perubahan tingkat. Nah, tapi untuk apa namanya, wali kelasnya berubah itu bukan di situ tempatnya, tapi di pengaturan rombel, sehingga ya bisa diedit sendiri untuk apa namanya, wali kelasnya diubah di rombelnya. Jadi kan pada saat nanti dia diubah tingkat, maka akan perlu diatur lagi rombelnya ceritanya. Di siswa ini, oh salah tingkat nih siswanya, harusnya di tingkat 8 bukan tingkat 7. Maka setelah dia dilakukan perubahan tingkat oleh live agent, nah, dia posisinya adalah tanpa rombel. Ya, dia posisinya adalah lepas dari rombelnya gitu. Nah, maka akan diatur ulang lagi, dimasukkan ke rombel yang mana. Nah, wali kelasnya siapa di rombel itu juga di apa namanya, mungkin kalau udah di set ya berarti nggak perlu diubah gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ganti orang lain ya diubahnya di rombelnya. Baik. Itu Mas, kira-kira Mas. Baik. Jadi memang itu nanti untuk terkait wali dirubah ketika data tersebut sudah ada di rombel ya Mas ya? Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk lewat YouTube nih. Kita coba bacakan dan coba jawab. Maaf Pak, saya tanya, di EMIS pada menunya nggak ada menu GTK, tidak ada menu GTK, jadi saya belum bisa untuk mengisi. Nah, itu seperti apa dan bagaimana? Mengisi GTK-nya maksudnya Mas ya? Iya, menu GTK. Ya. Tadi seperti yang disampaikan di bagian depan ya, di pembukaan tadi, bahwa GTK ini memang masih ada yang saling tunggu ya. Jadi ada bagian aplikasi yang masih belum selesai gitu ya, yaitu di approval penambahan GTK. Nah, tapi yang sudah selesai juga masih belum bisa naik ke production. Kenapa? Karena menunggu data migrasi selesai. Dan saat ini seperti yang tadi saya laporkan di depan, bahwa ada satu pekerjaan data migrasi yang belum selesai, yaitu mengenai riwayat kepegawaian GTK. Nah, itu yang masih belum selesai. Jadi harapannya itu selesai, itu data bisa naik, terus kemudian aplikasi bisa naik, sehingga dari teman-teman operator sudah akan mendapatkan data yang hasil migrasi dari EMIS online gitu kan ya. Jadi tidak hanya akan perlu menambahkan jika memang benar ada GTK baru gitu. Jadi GTK yang lama terhadap satu lembaga itu kami migrasi seluruhnya dari EMIS online. Baik. Jadi, itu Mas. Berarti kita masih menunggu untuk GTK yang baru ya Mas ya? Nanti ya, di launching ya Mas masih ya? ada, jadi untuk memang fitur yang untuk GTK-nya masih belum muncul ya, belum dimunculkan. Ya. Kita berdoa bersama-sama semoga pengerjaan dari GTK tersebut bisa cepat selesai dan bisa nantinya digunakan untuk mengisi data-datanya ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas, bagaimana cara mengatur rombel data siswa yang pernah tinggal kelas? Yang harusnya data siswa tersebut masih kelas 5, sedangkan yang terdata di EMIS kelas 6. Jadi dia naik, tapi di rombongan belajarnya mungkin turun, atau sebaliknya. Gitu. Ya, yang pertama sih siswanya harus dibetulkan dulu tingkatnya. Ya, tingkat siswanya harus dibetulkan terlebih dahulu. Apalagi ini kan rencananya kan mau ada kenaikan siswa dulu ya. Oke, atau ini betul ya. Memang karena terkait kenaikan siswa jangan-jangan. Jadi mungkin bagaimana cara mengatur rombel data siswa yang pernah tinggal kelas? Oke, baik, mungkin apapun itu,
dibenarkan dulu untuk tahun ajaran yang sekarang. Ya, siswa ini ada di tingkat berapa? Ya kan ya, ada di tingkat berapa? Misalkan sekarang dia ternyata seharusnya adalah tercatat di EMIS di tingkat 5, padahal dia seharusnya di tingkat 4. Maka itu dibetulkan terlebih dahulu, dia akan ditaruh di tahun ajaran genap semester genap tahun kemarin itu adalah di tingkat 4, dibetulkan terlebih dahulu itu. Nah, kemudian kalau misalkan dia siswanya itu adalah naik kelas, maka nanti pada saat proses kenaikan kelas, ya dia akan dipindahkan naik kelas sehingga naik ke kelas 5. Kayak gitu sih Mas ya. Ya. Nah, kalau ternyata siswanya itu ternyata nggak naik kelas, maka diproses untuk tidak naik kelas. Sehingga tahun depan di ajaran baru, maka dia tetap ada di kelas 4. Kayak gitu sih Mas. Jadi ditentukan saja langsung untuk ininya ya. Dan tadi ya, untuk memperbaiki tingkat siswa, memperbaiki tingkat siswa tadi kan menggunakan dari Live Agent ya, untuk mengubah tingkatnya. Ya, nanti untuk mengubahnya melalui Live Agent ya Mas ya, untuk tingkat kelasnya ya. Jadi disamakan dulu tingkatnya dengan yang sesuai dengan kondisi sekarang ya Mas ya. Oke. Selanjutnya saya mau membacakan, mau bertanya bahwa siswa mutasi masuk dari madrasah, apakah nomor surat EMIS ada batas waktunya? Saya sudah coba nomor tidak berlaku. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Jadi ada siswa mutasi yang masuk dari madrasah dan nomor surat EMIS-nya ada batas waktunya atau tidak? Dia sudah pernah mencoba, tetapi nomor tersebut tidak berlaku. Seperti itu, Mas. Kalau seperti itu, ya. Seperti bagaimana tuh, Mas? Baik, sebenarnya sudah berapa kali disampaikan. Jadi memang benar bahwa surat rencana mutasi itu ada batas waktunya itu 2 minggu. 2 minggunya itu adalah dari rencana perpindahan siswa. Jadi bukan dari kapan surat mutasi dibuat, bukan. Melainkan dari misalkan pada saat dia meminta ke operator lembaga untuk dibuatkan rencana mutasi dan dia menentukan kapan pindahnya. Nah, dia menentukan tanggal di situ. Nah, dari situlah hitungan 2 minggu itu berjalan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata, jadi tujuannya apa? Kalau ada surat itu, maka lebih mudah untuk pengisian datanya ya, karena yang akan dicari adalah suratnya, gitu kan ya, berdasarkan nomor suratnya. Jadi di madrasah masuknya itu akan dicari berdasarkan nomor suratnya. Maka kalau sudah ada kayak gitu, approval-nya tinggal approval dari tetap di approval-nya dari kamat madrasah lama dan kamat madrasah baru ya. Nah, tapi kalau ternyata suratnya itu sudah tidak berlaku, maka tetap bisa diproses. Ya, jadi dari operator operator yang masuk, operator lembaga yang akan dimasukin, itu akan memasukkan berdasarkan NSM lembaga dan juga nama siswa. Gitu ya. Baik. Berdasarkan NSM juga ya kalau nggak salah, NSM juga bisa dipakai. Nah, dengan cara kayak gitu maka data akan tetap bisa ditarik dan menggunakan tanpa menginput data-data yang lainnya. Nah, kalau mutasi maka tingkatnya itu akan masuk lagi ke tingkat yang sama di lembaga yang barunya, ya, karena kan siswa pindah ya ceritanya ya. Maka di tahun ajaran itu dia akan tetap pindah di tingkat yang sama. Itu sih. Nah, ya, memang status siswanya adalah setelah 2 minggu tadi, siswa itu sudah dinyatakan tidak aktif di lembaga yang lama, gitu. Jadi setelah 2 minggu dari rencana mutasi itu, maka status siswa menjadi tidak aktif. Nah, itu tetap bisa diproses untuk mutasi. Itu Mas Haji. Baik, oke Mas. Terima kasih Mas. Ada satu pertanyaan lagi mungkin yang saya akan bacakan karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 ya. Saya mau membacakan pertanyaan
bagaimana Pak cara memasukkan siswa mutasi masuk yang tamatan dari sekolah paket? Apakah sama Mas proses Nah, ini memasukkan saya siswa mutasinya? perlu Mbak Juwita nih yang menjawab nih. Saya nggak tahu nih Mas. Silakan mungkin Mbak Juwita bisa bantu untuk jawab Mbak Juwita. Kalau untuk dari sekolah paket itu bisa digunakan fitur menu siswa mutasi masuk, lalu dipilih dari sekolah umum. Itu bisa ngambil data dari seluruh sekolah, baik dari SD, SMP, SMA, terus PKBM, terus TK, PAUD, terus pesantren juga bisa, pendidikan kesetaraan juga bisa. Karena itu terhubung dengan datanya Pusdatin atau Kemendikbud, jadi seluruh siswa yang tercatat di sana itu bisa ditarik. Asalkan nantinya data siswa di sekolah asalnya itu sudah tercatat tidak aktif. Kalau misalnya masih aktif di sekolah asalnya, tidak bisa disimpan di EMIS, karena nanti akan jadi data ganda atau data residu. Seperti itu. Baik, Mbak Juwita, terima kasih jawabannya Mbak. Sudah cukup jelas ya. Ini ada satu pertanyaan lagi mungkin yang coba kita dengarkan ya, dari Pak Ari ya. Pak Ari, silakan Pak. Satu pertanyaan lagi terakhir Pak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Silakan Pak. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan. Sebenarnya tadinya itu adalah sebuah pertanyaan dari lembaga. Kebetulan saya utek-utek ini akhirnya berhasil. Bisa jadi hal tersebut ada guna manfaatnya bagi teman-teman yang lain. Contoh, ini tadi saya pinjem akunnya lembaga, kebetulan MA ya, MAN. Di sini ada tertulis, ini sebenarnya harusnya saya harus pakai laptop ya, supaya lebih terang. Cuma tadi waktu masuknya tadi agak kesulitan, akhirnya saya pakai HP bisa. Nah ini saya juga sempat mumet juga untuk menjawabnya, akhirnya bisa. Ada salah satu ruangan, yaitu ruang kelas 10 IPS 4 itu tidak muncul di rombongan belajar di sini. Rombongan belajar di sini ini tidak muncul. Jadi kalau kita klik rombongan belajar, di sini tertulis IP 10 IPS 4, cuma di sini angkanya 0. Nah, ini angkanya 0. Nah, kenapa kok sampai 0? Dan itu ternyata kalau kita lihat detailnya di sini, terus di sini nama ruangannya juga muncul. Cuma kalau kita klik edit Rombel, itu nama ruangannya kosong. Nama ruangan kosong. Kalau yang lainnya muncul, dicari di sini pun juga tidak ada. Nah, operatornya sampai bingung nih tadi. Kok enggak ada Pak, siswa saya enggak bisa dimasukkan di Rombel. Jadi ada keterangan siswanya aktif, cuma tidak masuk ke Rombel. Nah, setelah saya cari, akhirnya ketemu. Ternyata kita kembali lagi ke ini, ke sarana prasarana ya. Kita klik sarana prasarana. Ke aset tetap. Setelah itu ke ruangan, kita cek ruangan tersebut, yaitu 10 IPS 4. 10 IPS 4. Nah ini mohon kepada admin
itu mohon ditambahkan di sini filter, karena di sini ternyata ruangannya ada sampai 65 ini, kalau saya cek satu persatu ya susah. Baik Pak. Iya. Mungkin itu catatan buat kita nanti untuk menambahkan Iya. filter ya. Filter, oke. Baik Pak. Jadi kita coba yang kedua ini, oh ini ada, alhamdulillah. X atau 10 IPS 4. Nah, kita lihat ke aksi, kita ubah. Nah, ternyata jawabannya ada di sini. Tidak digunakan sebagai ruang kelas. Betul. Iya Pak. Harusnya di sini atau di sini. Karena tidak dipakai sebagai, tidak digunakan. Ini kadang-kala terlewat di operator itu. Akhirnya saya suruh ini tadi untuk upload foto ruangannya dan di-zip. Sudah ada, Pak. Di sini digunakan sebagai ruang baru bisa, karena foto ruangannya tidak ada. Ya. Oh, kapasitas nanti, Pak, maaf Pak. Kapasitas. Dan kapasitas siswa. Ya, dan kapasitasnya juga Pak. Ya. 40. 41 bisa enggak? Itu bisa. Kalau ini memang lebih dari 41 bisa, 40 bisa, misalnya 50 juga bisa, maka kita kembali ke PPDB bahwa untuk yang MI itu maksimal jumlah siswa per rombel adalah 28, MTS 32, MA 36. Dan itu di Simpatika sudah dianu di situ. Memang di emis yang lama itu toleransi masih 40, tidak bisa 41. Nah itu kalau ruangannya 9x8 diisi lebih dari 41, apakah model kegiatan belajar mengajarnya itu prasmanan, karena duduk saja tidak bisa. Kalau regulasinya ada. Untuk PPDB 2021 itu ada regulasinya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Ya, dari Jawa Timur. Ya, mungkin Mas Riza ada yang mau ditambahkan, Mas? Atau... Ya, makasih Pak Ari yang tadi masukannya untuk, berarti ada yang ketinggalan tuh Pak Ari untuk yang ruangan itu kenapa kok nggak ada filter ya? Filter ya. Harusnya ada, harus tetap setiap tabel itu harusnya ada filter semuanya. Nanti diinformasikan ke teman-teman untuk dibuatkan announcement untuk after release-nya. Tapi mungkin itu tadi udah menjawab ya Pak ya, kenapa tidak muncul tadi Pak ya, karena pilihan di situnya mungkin yang harus dipilih. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Ari. Terima kasih Pak Ari atas sarannya dan juga yang lain. Terima kasih semuanya. Saya kira kita cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih Mas Riza, Mas Fadli, dan Mbak Juwita juga terima kasih. Terima kasih untuk semuanya UC yang hadir di Zoom meeting kali ini. Sesi kali ini saya tutup. Kita lanjut lagi nanti di sesi terakhir untuk sesi kebijakan. Mungkin bukan terakhir ya. Kita akan terus coba untuk adakan sesi Q&A ini, baik itu nanti jadinya ke sesi Q&A ataupun nanti ada update fitur yang memang kita ingin sosialisasikan, dan bisa juga nanti dilakukan tanya jawab di sosialisasi terkait dengan fitur-fitur yang memang akan kita rilis. Seperti itu, jadi memang kita coba untuk sepakat jadwalkan adanya sesi ini di setiap hari Selasa dan Jumat ya, di jam 2 sampai dengan jam 4 waktu Indonesia Barat. Oke, semuanya terima kasih Ibu, Bapak-bapak, terima kasih semuanya. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.